Damn. Yeah. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya tutor perkembangan kebutuhan dan hak anak di sekolah dasar. Dengan saya Ibu Saada. Untuk mengawali pembelajaran di sesi 1 ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Saada SPMPD, sehari-hari biasa dipanggil Ibu Paras atau Ibu Dahal. Setelah mempelajari mata kuliah ini, rekan mahasiswa mampu menjabarkan wawasan tentang perkembangan kebutuhan dan hak anak di sekolah dasar. Perkembangan kebutuhan dan hak-hak anak dengan segala permasalahannya sehingga dapat diterapkan pada proses pembelajaran dan bimbingan anak di sekolah dasar. Mengingat materi yang disediakan pada buku materi pokok atau BMP jika 4201 telah disusun berdasarkan kompetensi yang hierarki, maka kami minta saudara mempelajari materi pada BMP tersebut berurutan. Kami telah membuatkan rambu-rambu urutannya dan capaian pembelajaran khusus pada setiap sesi tutor melalui rancangan tutorial yang kami lampirkan pada bagian akhir sesi. Jadi terdiri dari 8 sesi. Nah, kemudian perkuliahan ini akan kita lakukan secara web atau online, yakni mempunyai peta kompetensi yang akan kita capai, yaitu yang pertama hakikat pendidikan di sekolah dasar, kemudian yang kedua menjelaskan perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar, kemudian yang ketiga menjelaskan perkembangan moral dan sosial anak di sekolah dasar, kemudian yang keempat kebutuhan biologis dan kebutuhan sosial anak di usia sekolah dasar, kemudian yang kelima proses belajar di sekolah dasar, kemudian yang keenam pendekatan pembelajaran dan implikasinya pada pembelajaran di sekolah dasar, kemudian yang ketujuh pengembangan dan inovasi pendidikan di sekolah dasar, 8 konvensi hak anak, 9 hak anak yang berhubungan dengan pendidikan, kemudian yang ke-10 implikasi hak anak pada pendidikan di sekolah dasar, yang ke-11 konsep dasar bimbingan dan konseling di sekolah dasar, kemudian yang ke-12 program bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Nah, pada kelas tutor ini disediakan 8 materi utama dari SPDK 4201. Selain itu, untuk menguatkan pemahaman saudara dalam mempelajari buku modul, disediakan pula materi pendukung baik yang berupa PowerPoint dan video pembelajaran. Selanjutnya, Anda diharapkan berpartisipasi aktif pada 8 kegiatan diskusi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh tutor pada saat web. Nah, pada setiap akhir sesi, tutor disediakan kuis yang diharapkan membantu saudara mengevaluasi kemampuan yang Anda peroleh setelah mempelajari BMP dan materi tutor. Pada minggu ketiga, kelima, dan ketujuh, Anda diharapkan menunggu, mengerjakan, dan mengumpulkan tugas tutorial online pada tempat yang telah kami sediakan di sebelah. Dengan halnya, pada minggu ke-8 telah disediakan tes summatif yang dapat Anda gunakan untuk memprediksi kemampuan Anda dalam menghadapi UAS atau ujian akhir. Nah, perlu Anda ketahui bahwa di minggu ke-7 Anda wajib mengisi angket evaluasi tutor. Tutor mata kuliah ini tidak boleh